Melalui hubungan dagang Indonesia dan India, lambat laun agama Hindu-Buddha masuk dan tersebar di Indonesia, serta dianut oleh raja-raja dan para bangsawan. Bermula dari lingkungan istana itulah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tersebar ke kalangan rakyat biasa. Pusat-pusat agama Hindu terdapat di Jawa, Bali, dan Kalimantan, sedangkan pusat agama Buddha terdapat di Sumatera. Setelah mengetahui pusat-pusat agama Hindu-Buddha, dapat diketahui sampai sejauh mana persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Batas penyebaran agama Hindu-Buddha dapat dibedakan secara politis dan budaya. Batas penyebaran politis ditentukan berdasarkan pusat-pusat kerajaan yang muncul pada masa perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan batas perkembangan budaya ditentukan berdasarkan penyebaran terjauh berbagai peninggalan bercorak Hindu-Buddha. Dalam hal politik, batas paling timur mulai dari bagian utara Kalimantan, melintas Selat Malaka, terus ke selatan melintas Selat Sape, antara Pulau Sumbawa dan Flores. Dalam hal budaya, batas paling timur melintasi perairan antara Maluku dan Papua. Penyiaran agama Buddha di Indonesia lebih awal dari agama Hindu. Hal ini disebabkan sifat agama Buddha yang terbuka bagi semua orang dan adanya misi penyiaran agama yang disebut Dharma Duta. Dharma adalah apa yang menjadi kewajiban atau beban manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam agama Buddha, Dharma dipakai dalam arti ajaran-ajaran Buddha, sedangkan Duta adalah orang yang menyebarkan. Ajaran agama Buddha mulai ada di Indonesia diperkirakan sejak abad kedua. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di daerah Sempaga, yaitu daerah Sulawesi Selatan, dan di daerah Jember ditemukan arca Buddha perunggu. Patung-patung itu berlanggam Amarawati, namun belum diketahui siapa yang membawa agama India Selatan ke Indonesia. Di samping itu, ditemukan pula arca Buddha dari batu di daerah Palembang. Agama Buddha berkembang di Indonesia pada masa kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang, baik pedagang India maupun Indonesia yang datang ke India. Mereka selanjutnya membawa dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Akan tetapi, di lain pihak ada beberapa pendapat yang berbeda tentang penyebaran agama dan kebudayaan di Indonesia. Berikut ini beberapa teori yang menjelaskan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan, teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Namun teori ini dibantah oleh beberapa ahli, karena kasta Sudra tidak mengetahui seluk-beluk agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu yang mempunyai dasar kepercayaan kitab Veda, tidak membolehkan sembarangan orang menyentuh kitab itu apalagi membaca dan mengetahui isinya. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Waisa. Kasta Waisa terdiri atas para pedagang yang kemudian menetap di Indonesia. Bahkan banyak di antara mereka yang menikah dengan orang Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Pendapat Krom ini juga dibantah oleh beberapa ahli. Bantahannya sama dengan teori Sudra. Ajaran Hindu adalah milik kaum Brahmana, karena hanya mereka yang mengetahui isi kitab Veda. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dilakukan oleh orang India yang berkasta ksatria. Hal ini disebabkan karena di India terjadi kekacauan politik, sehingga para ksatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Berg, J.L. Mons, dan Mukherjee. Teori ini pun mendapat bantahan karena tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja dan membentuk daerah koloni di Indonesia. Jadi, bukan kaum ksatria yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh orang India yang berkasta Brahmana. Kedatangan mereka ke Indonesia atas undangan pemimpin masyarakat Indonesia yang tertarik dengan ajaran agama Hindu. Kaum Brahmana yang datang ke Indonesia inilah yang menyebarkan agama Hindu kepada masyarakat Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur dan Nilakanta Sastri.
Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori ini berdasarkan atas hubungan antara dunia maritim dan perdagangan. Di India Selatan terdapat kerajaan-kerajaan yang telah mengenal pelayaran sampai ke mancanegara. Di kerajaan-kerajaan tersebut, kekuasaan pada umumnya dipegang oleh kaum pedagang dan pelaut. Sejak zaman kuno, antara India dan Indonesia sudah terjalin hubungan pelayaran dan perdagangan yang saling mempengaruhi. Melalui hubungan itulah bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa serta agama Hindu masuk ke Nusantara. Raja-raja Nusantara kemudian mendatangkan para Brahmana dari India Selatan yang dikenal berhaluan progresif. Tujuannya adalah agar raja-raja di Indonesia mendapatkan investitur atau pengesahan atau pengakuan dari raja-raja di India melalui kaum Brahmana itu. Pengakuan seperti itu penting, bukan hanya dari sudut pandang keagamaan, tapi juga dari segi politik dan ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, pelaku kegiatan perdagangan pada masa itu adalah raja dengan perantaraan wakil-wakilnya. Dengan kata lain, kerajaanlah yang berdagang. Bila kedudukan politik telah seimbang, maka hubungan ekonomi melalui perdagangan akan seimbang pula. Adanya hubungan timbal balik dalam jangka waktu lama menyebabkan terjadinya Hinduisasi atau penghinduan. Hal itu tampak nyata dalam penggunaan nama dan upacara kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskerta.